Haleluya. Shalom anak muda. Shalom. Haleluya. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat menyertai kita. Amin. Amin. Seminggu kita lewati dan kita udah ada di ujung bulan Agustus. Kita mau masuk ke bulan September, bulan yang baru, bulan yang penuh berkat. Amin. Amin. Karena kita udah jalani hari-hari belakang kita dengan Tuhan, kita mau percaya bahwa hari depan kita akan jalani dengan Tuhan dan Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Amin. Hari ini kita memuji Tuhan lebih dahsyat, lebih seru lagi bersama Tuhan karena kita mau meninggikan nama yang besar, nama yang ajaib. Amin. Amin. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sungguh baik seperti Engkau. Sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu dan kami mau meninggikan nama Tuhan Yesus yang besar. Urapi kami satu persatu Tuhan agar kami bisa mendapatkan berkat yang utuh dari awal ibadah ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan bersama amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama serukan Tuhan yang dahsyat. Kita mau puji Dia bersama. Dalam hidupku
dahsyat lagi. Yang siap katakan yes. Yes. Yang siap katakan amin. Amin. Sama-sama hebat dengan kita yang dahsyat. Yesus kita hebat. Dan kuasa yang sanggup mengalahkan apapun juga. Kau perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna.
sorakan yel kita bersama ya. 1, 2, 3. Kingdom Fan Club. Keep Pagi, Iyali, Mani. Satu-satunya Yesus, satu-satunya penebus, Kau lakukan laut, langit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorakan pada sorak-sorak, muliakan nama Dia bergerak ganti kita. Yes, amin. Mari semua bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan laut, langit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita bisa putar sekarang. Biar semua yang ada di sini memuji Tuhan, dan biar nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, yes, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sekarang berkat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, kita
Kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam kita, amin. Amin. Karena kalau satu pribadi yang luar biasa itu ada di dalam kita, kita sanggup melewati apapun. Amin. Gak usah gentar, gak usah takut buat apa yang akan kita hadapi ke depan, karena ada Tuhan di dalam kita yang akan melindungi kita dan akan menjaga kita. Yang kita perlu, yang hanya kita harus lakukan adalah akui Tuhan, dan biar Tuhan hidup di dalam hidup kita. Biar Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita harus terus bangun hubungan, kita harus terus berdoa, kita harus terus meminta Tuhan biar Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Dan kita akan terus kuat bersama dengan Dia.
Mari kita sambil pejamkan mata kita. Mari kita ingat-ingat semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Yang udah terus berjalan bersama kita, kebaikan yang gak pernah lepas dari kita. Dan kalau saat ini kita sedang ada di bawah dan kita butuh pertolongan Tuhan, ini saat yang tepat buat kita benar-benar meminta, benar-benar kita berseru, Tuhan tolong kami Tuhan, kami gak mampu Tuhan, kami gak bisa jalan sendiri. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas, karena Kau Tuhan di atas Tes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan pada setiap hidup kami. Malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap hati kami. Engkau yang membuka setiap hati kami ya Tuhan. Dan Engkau yang mengubahkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Oke. Malam ini sungguh indah sekali. Kenapa indah? Karena Tuhan melawat hidup kita lewat pujian penyembahan yang sudah kita nyanyikan. Dan malam ini juga kita akan menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Frankie Kuncoro. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom teman-teman semua, saya Frankie Kuncoro, senang bisa berada di tengah teman-teman semua untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Terima kasih juga buat Babe Yohan yang memberikan kesempatan buat saya. Dan hari ini topiknya spesial banget, kita harus dengar baik-baik. Ini bicara tentang perkataan. Saya mau kasih judulnya ini, hati-hati dengan kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata. Mazmur 141 ayat 3 dikatakan seperti ini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini seorang raja yang ngomong. Dia sampai ngomong kayak gini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Di dalam terjemahan ERV dikatakan, Lord help me control what I say.
Bantu aku Tuhan untuk bisa mengontrol perkataanku. Don't let me say anything bad. Jangan sampai aku ngomong hal yang buruk. Seorang raja menyadari ini. Ini orang bukannya orang sembarangan. Dia tahu bahwa ada sebuah hal yang besar di balik setiap perkataan yang ditabur. Dia makanya jangan sampai aku ngomong yang buruk. Dan berikutnya Daud juga ngomong, Tuhan aku minta kekuatan. Artinya tanpa kekuatan dari Tuhan, kita gak bakal bisa kontrol perkataan kita. Penguasaan perkataan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Nah, Ibrani 11 ayat 3 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan langit ini itu diciptakan oleh perkataan Tuhan. Dikatakan bahwa dengan perkataan Tuhan saja Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dengan perkataan Tuhan, Tuhan bisa ciptakan segala sesuatu. Wow, perkataan itu bisa menciptakan segala sesuatu. Menariknya, Kejadian 1 ayat 26 menuliskan bahwa kita ini diciptakan menyerupai Tuhan. Jadi sama seperti Dia. Artinya kalau perkataan Tuhan itu penuh dengan kuasa, perkataan kita itu juga penuh dengan kuasa. Karena itu jangan sembarangan ngomong. Karena perkataanmu itu bisa menciptakan banyak hal besar di dalam kehidupanmu. Nah, saya belajar bahwa hari-hari ini di era sosial media ini bahaya banget. Karena banyak orang dengan mudah bisa nyampah atau bisa membangun orang dengan perkataannya. Sakit hati dikit langsung ngomong. Karena ada platform ini bahaya banget, membuat kita jadi dikit-dikit pengen curhat. Gak salah dengan curhatnya. Tapi ketika kita salah ngomong, itu bisa berbahaya banget buat kita. Nah, ada 4 kuasa perkataan yang kita bisa belajar. Supaya kita nggak lagi ngomong sia-sia hari-hari ini. Hati-hati dengan perkataan, karena perkataanmu penuh dengan kuasa. Yang pertama, perkataan itu bisa menaikkan atau menurunkan kekuatan atau semangat. Perkataan bisa menyembuhkan atau bisa mematahkan orang. Ingat, kita bisa jadi pelaku yang menyampaikan, kita juga bisa menjadi penerima. Perkataan itu kuasanya besar, bisa menaikkan semangat atau mematahkan semangat orang. Amsal 15 ayat 4, kata-kata yang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan itu melemahkan hasrat. Amsal 12 ayat 18 dalam bahasa Indonesia masa kini, omongan yang sembarangan dapat melukai hati, hati-hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Senang gak kalau misalnya ada orang puji kita? Saya percaya Anda senang. Ada orang yang kalau saya dipuji gitu, Ki hari ini pakaianmu bagus banget loh, cocok matching. Ki hari ini kamu kurusan ya, enak banget dilihatnya, seneng loh lihat kamu kayak gini. Wajah langsung berseri-seri, bersuka cita, semangat kembali bangkit. Ki kamu pasti bisa. Istri saya kadang-kadang ngomong kayak gini, sayang ayo kamu pasti bisa, kamu coba lagi deh yang. Aku percaya kamu tuh orangnya kuat, kamu tuh gak gampang menyerah. Langsung kekuatan saya kembali bangkit dan saya siap menghadapi hari esok dengan lebih baik. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong, Ki, lu tuh gimana sih kok rasanya gak jaga makan gitu ya? Badan lu tuh lihat itu gini, aduh itu rasanya nusuk banget loh. Gak enak banget. Apalagi orang gak kita kenal ngomong sembarangan. Kan tuh hati-hati sama perkataan Anda. Kalau kita ngomong, lu siapa sih? Tuh, tahu diri dong. Keluarga lu tuh berantakan. Pasti suatu kali juga kamu punya keluarga berantakan. Ingat perkataan Anda itu bisa melemahkan atau menaikkan semangat. Hati-hati dengan perkataanmu. Yang kedua, perkataan itu bisa menciptakan masa depan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, mengulang-ulang itu perkataan akan memakan buahnya. Perkataan itu seperti taburan benih. Ketika ditabur, di masa depan buah akan dituai. Masa depan itu bisa terjadi cuma gara-gara perkataan kita yang kita ulang-ulang. Markus 11 ayat 23 mengajarkan satu hal yang bagus banget. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung bisa bicara masalah, tantangan, sesuatu yang gak mungkin. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Apa yang dikatakannya ketika kamu berkata kepada gunung yang rasanya gak mungkin, sesuatu yang besar, rasanya gak mungkin bisa mencapai itu. Tapi ketika kamu berkata
tercampaklah gunung itu, aku bisa melaluinya, aku bisa memindahkannya. Maka yang dikatakan itu akan terjadi. Makanya hari ini mulai belajar ngomong yuk. Jangan ngomong lagi, aku gak bisa, masa depanku suram, aku terkutuk, aku gagal. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena perkataanmu ketika mau gemakan kau ulang-ulang, itu yang bakal terjadi. Tetapi kalau kita berkata, aku berhasil, aku diberkati, aku beruntung, masa depanku cerah, pernikahanku pasti berbahagia, aku pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Your word creates your future. Perkataanmu menciptakan masa depanmu. Yang berikutnya, yang ketiga yang saya belajar, bahwa perkataan itu bisa membuka atau menutup jalan. Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Gara-gara pintar ngomong, manis cara bicaranya, perut bisa menjadi kenyang. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Pernah gak lihat seorang salesman yang menawarkan sebuah produk? Awalnya kita mungkin gak tertarik loh. Tapi gara-gara dia manis bicaranya, dia gak nyerang, dia malah kasih sesuatu yang membangun. Dia tawarkan, dia cerita tentang prosesnya ini dan itu. Akhirnya yang awalnya gak menarik, tiba-tiba kita mau beli produknya. Dan akhirnya kita pakai dan produk itu memang membawa kebaikan buat kita. Suatu kali saya pernah ada teman, dia cerita berat badannya sekitar, wah angkanya gede banget. Dan akhirnya dia cerita, saya turun 24 kilo Ki. Kok bisa sih dia cerita tentang program kesehatan? Karena orang ini manis, orang ini baik. Gak butuh waktu lama, saya langsung berusaha untuk menawarkan ini sama orang terdekat. Dan singkat cerita ada orang yang mengambil program tersebut. Padahal programnya mahal. Tapi gara-gara perkataannya manis, baik, itu bisa membuka banyak jalan. Makanya jarang sembarangan ngomong. Harus baik, jangan nyerang, harus membangun, harus membantu. Yang keempat yang saya belajar, perkataan itu bisa mendatangkan teman atau lawan. Bisa datang bantuan atau malah datang masalah. Amsal 22 ayat 11 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang menyukai ketulusan, yang suka ketulusan, dan yang manis bicaranya, yang bicaranya baik, akan menjadi sahabatnya raja. Lihat, raja aja sampai mau berteman sama kita. Orang-orang punya kedudukan, orang-orang punya kuasa, yang punya pengaruh, mau berteman sama kita karena kita pandai dalam berkata-kata. Bukan dibuat-buat, karena lahir dari ketulusan hati. Amsal 18, 6-7 bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan minta dihajar. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya, ia terjerat oleh kata-katanya. Kalau kita bicara sembarangan, itu bisa menimbulkan pertengkaran. Dan kadang-kadang ada orang kepengen hajar kita gara-gara perkataan kita. Hati-hati, karena your word creates your world. Perkataanmu akan menciptakan duniamu. Bantuan atau masalah bisa datang. Kawan atau lawan bisa datang gara-gara perkataan kita. Ingat, ada sebuah kasus hari-hari ini belum lama. Gara-gara seorang ibu, dia mengumbar sakit hatinya. Akhirnya menyerang seorang pasangan. Kebetulan ini seorang petinggi yang ada di Indonesia. Diserang habis-habisan. Akhirnya banyak orang ngomong yang sama. Orang sakit hati ngomong sama orang sakit hati lain, yang sakit hati pada muncul bareng-bareng, bersatu hati, sehingga cerita tambah panas, sehingga cerita malah ditangkap polisi. Gara-gara perkataan yang menyerang sana sini. Bukan lagi mengumbar fakta, tapi malah mengumbar sakit hati. Lihat, orang kalau nggak jaga perkataan, masalah bisa datang. Tapi kalau kita pandai, kita baik dalam membawakan perkataan kita baik, karena memang hati kita juga baik, maka hal-hal yang baik akan datang dalam kehidupan kita. Nah, di era sosial media ini, orang kalau perkataannya jadi berkat, itu seringkali bisa di-repost, bahkan orang follow kita, orang pengen belajar dari hidup kita, padahal cuma gara-gara perkataan kita. Lihat, cuma gara-gara perkataan, orang-orang pengen belajar dari hidup Anda. Teman-teman akan bertambah banyak gara-gara perkataan Anda baik. Karena itu gini, sekalipun kita tahu bahwa kondisi hari-hari ini gak mudah. Pandemi bikin kondisi semakin parah, tapi percaya, saya selalu ngomong sama diri saya juga ini. Di dalam Tuhan selalu ada yang baru yang Tuhan bisa lakukan. Di tengah padang belantara, Tuhan bisa ciptakan jalan-jalan yang baru. Tengah padang gurun, dia bisa ciptakan mata air yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya dimulai dari mana? Ketika perkataanmu diubahkan sama Tuhan.
Tuhanlah yang mengubahkan kita. Kita nggak sanggup. Daud aja sampai minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan perkataanku, mampukan aku menjaga perkataanku. Karena kalau perkataanku berkualitas, perkataanku baik, maka masa depanku baik. Teman akan datang dalam kehidupanku. Jalan-jalan akan dibuka. Perkataan kita ini penuh dengan kuasa. Nah, bagaimana mengubahkan perkataan kita menjadi benar dan baik? Satu, isilah dengan perkataan kita dengan apa? Isilah hati kita dengan perkataan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45. Orang baik mengeluarkan barang yang baik, mengeluarkan kebaikan dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan kejahatan atau barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang mengisi hatimu, apa yang kau izinkan masuk di dalam hatimu, itu akan keluar dari perkataanmu. Dan perkataanmu itu penuh dengan kuasa. Semuanya dimulai dari apa yang kau izinkan masuk di hatimu. Kalau kepahitan kau izinkan masuk, makanya perkataanmu jadi pahit. Daud mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku simpan janjimu, aku simpan perkataanmu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 117 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku. Maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Karena mulai hari ini, biar hatimu simpan yuk banyak firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan, pikirkan, simpan, perkatakan. Simpan, perkatakan. Itu yang mengubahkan masa depanmu. Kalau engkau simpan yang baik, perkataanmu akan jadi baik. Kalau engkau simpan perkataan firman Tuhan, maka perkataanmu akan menjadi penuh dengan perkataan firman Tuhan. Dan perkataan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Suatu kali, tahun 2014 ketika lagi pindah Jakarta, 6 bulan setelah saya pindah, saya rasa masa depan saya gelap karena semua impian yang saya bangun itu gak kunjung datang. Rasanya dari Jakarta udah pengen balik ke Surabaya. Tapi ketika doa pagi, tiba-tiba saya diingetin satu perkataan yang saya katakan dalam hidup saya. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di hidupku, kemenangan terjadi di keluargaku, kemenangan terjadi di pekerjaanku, kemenangan terjadi di pelayananku. Kata-kata itu terus saya katakan, saya gemakan dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya bisa melihat buahnya. Buahnya ada. Jalan-jalan dibuka. Banyak teman Tuhan datangkan. Masa depan saya indah bersama dengan Tuhan. Dimulai dengan satu perkataan. Kemenangan terjadi dalam kehidupan saya. Ayo belajar, kita latih yuk. Gantikan perkataanmu yang jahat, yang suram. Gantikan dengan kata kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Yang kedua, bagaimana mengubah perkataanmu? Gantikan omelanmu dengan apa? Pujian kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanmu, seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan Tuhan lakukan di hidupmu. Yakobus 3 ayat 9 ayat 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai dari satu perkata jadi mulut yang sama keluar memuji Tuhan tapi juga mengutuk orang-orang. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak bisa. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Di sini dikatakan kalau lidah kita memuji Tuhan, itu keluarnya berkat bukan kutuk. Kalau kita suka memuji Tuhan, maka keluarnya air tawar yang membawa kehidupan. Lihat. Pujian kepada Tuhan itu membuat kita fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Daripada fokus kepada masalah kita. Kalau kita fokusnya kepada memuji Tuhan, perkataan kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sanggup, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau dahsyat. Bilangan 14 ayat 25 mengatakan kedahsyatannya akan terjadi di hidup. Mazmur 103, 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Semua hal yang baik, kebaikan Tuhan, kesalahan kita diampuni, penyakit kita disembuhkan, kita diangkat dari lubang kubur, dari sesuatu yang mematikan. Kita dimahkotai dengan kasih setia, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Hasrat kita dipuaskan dengan segala macam kebaikan. Masa muda kita kuat lagi seperti burung Raja Wali yang menghadapi badai kehidupan itu dengan tidak takut, bahwa dia bisa terbang dengan tenang sekalipun melewati banyak badai. Semua dimulai dengan dua kata, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Ubah kata-kata omelanmu jadi pujilah Tuhan. Suatu kali saya ketika lagi berselisih dengan seseorang, gak enak banget hubungannya. Saya ngerasa saya salah apa. Mungkin bisa jadi saya salah, tapi gak enak banget. Akhirnya saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Luruskanlah jalanmu Tuhan, yang Tuhan mau di hidupku. Saya cuma nyanyi terus lagu yang lama banget itu. Tuhan, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Saya cuma nyanyi aja. Dan lucunya, siang hari persis di hari yang sama, saya bisa ketemu orang ini di gereja. Dan tiba-tiba kita bisa ngomong-ngobrol dengan enak. Sampai akhirnya kita atur waktu ketemu dan akhirnya hubungan kita dipulihkan dengan indah. Hari ini bukan saya baik dengan orang ini. Semuanya dimulai dengan apa? Pujilah Tuhan. Saya nggak ngomel, saya nggak mengutuki dia. Justru malah saya pakai untuk apa? Memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan itu membuat perkataan saya berkenan sama Tuhan. Dan di balik perkataan itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalau ingin perkataanmu berkualitas, pilihlah lingkungan yang membangun. Nah, kita ngomong 1 Korintus 15. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau teman-temanmu perkataannya baik, kamu juga akan ikut-ikutan baik. Kalau teman-teman perkataannya buruk, kamu bakal ikut-ikutan buruk. Udah. Kalau mau pengen masa depanmu baik, teman-temanmu juga harus kau ubah. Pilihlah masa depan itu di tangan kita. Kita yang membantu menciptakan. Dimulai dari apa? Perkataan kita. Perkataan kita dimulai dari apa? Pilihlah lingkungan yang membangun. Kalau engkau orang yang susah ngontrol omongan, udahlah jangan mau ketemu lagi sama teman-teman yang omongannya jorok. Karena apa? Membuat apa? Kita nanti juga ikut-ikutan ketularan. Jangan kumpul sama orang yang sakit hati, karena nanti perkataan sakit hati juga akan nempel di hidupmu. Carilah orang yang baik, yang membangun. Karena itu kalau Anda sampai belum ada di sebuah komsel, tertanam di sebuah gereja lokal, ayo tertanamlah. Komunitas yang membangun akan membuat perkataanmu jadi baik. Yang berikutnya, yang keempat, bagaimana perkataan kita jadi benar, jadi baik, sehingga masa depan kita jadi baik. Saring dulu setiap perkataan yang kita dengar atau kejadian kita alami. Yakobus 1 ayat 19 mengajarkan satu yang luar biasa. Perhatikan ini baik-baik, saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Kalau dengar segala sesuatu, jangan langsung meresponi, dicerna dulu. Jangan langsung tiba-tiba kepengen nyerang langsung. Aduh, kita ngomong Amsal 12:16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saya kalau dengar ada orang yang menyakiti ya, kata-katanya nggak enak, saya cerna dulu. Suatu kali pernah kejadian nih, ada orang ngomong sama saya, Ki, tahu nggak? Ada orang lagi ngomongin kamu nih, dia ngomong kamu nih gini, katanya gini. Saya terus ngomong balik sama dia, ini orang siapa ya? Kalau dia memang sayang, harusnya dia kan ngomong langsung. Ternyata orang ini bukan orang yang dekat. Wah, berbelit-belit omongannya. Saya tanya, ini orang nabur apa sih dalam kehidupan saya? Ini orang siapa sih? Dia sekredibel apa sih? Bisa ngomong gitu sama saya? Akhirnya dengan cepat, saya nggak perlu ambil nggak perlu ambil pusing. Saya ngomong, omongan seperti ini saya nggak perlu dengerin. Saya nggak mau jadi bodoh. Buat apa saya merespon ngomong kayak gini, ternyata orang yang ngomong aja nggak jelas siapa, nggak kredibel juga. Cepatlah mendengar, tapi lambatlah berbicara. Dan lambatlah untuk marah. Karena kalau kita
gampang ngomong tiba-tiba posting di sosial media. Orang sakit hati gampang untuk menyatakan itu. Lihat, bisa-bisa kita kena masalah. Banyak orang hari ini kena masalah cuma gara-gara apa? Ngomong di sosial media. Hati-hati dalam berbicara. Saring dulu setiap perkataan, siapa yang kita perlu dengar. Tapi kalau ada orang yang dekat sama kita, mengasihi kita, yang memang kredibel untuk ngomong, kita tahu kita harus dengar dia. Dan kita harus tanya pendapatnya. Aku harus seperti apa ya? Disitulah engkau akan lihat masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Bedakanlah antara noise dan voice. Noise gak perlu didengar, voice kita perlu dengar. Dari orang-orang yang dekat, dari orang-orang yang kredibel untuk bicara sama kita. Yang terakhir, bagaimana membuat perkataan kita jadi benar, jadi baik. Berserulah kepada Tuhan. Pakailah perkataanmu untuk diserukan aja kepada Tuhan, jangan nyampah. Katakanlah itu kepada Tuhan dan cari orang yang tepat sebagai kawan bicara. Mazmur 50 ayat 15 bahasa Indonesia masa kini dikatakan, berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Berserulah kepada Tuhan di waktu kesesakanmu. Di sini dikatakan, aku akan membebaskan kamu dan kamu akan menguji aku. Tuhan sampai ngomong uji aku. Ketika engkau berseru kepadaku, aku akan membebaskan kamu. Yesus di Taman Getsemani dalam kondisinya masih sebagai manusia. Waktu itu dia menjadi manusia. Dia ngomong sama murid-muridnya, Matius 26, 38-39 mencatat bahwa dia ngomong sama murid-muridnya gini, hatiku sangat sedih murid-muridku. Sudah seperti mau mati, aku udah gak kuat. Nah, setelah itu dia berdoa, dia berseru kepada Bapa. Bapa kalau bisa jangan biarkan aku menjalani penderitaan ini. Aku gak sanggup, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Lihat, Lukas 22:43 mencatat. Setelah Yesus berdoa, ada malaikat datang, menampakkan diri, dan memberikan kekuatan kepadanya. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, kepada orang-orang yang tepat, maka bantuan akan datang, kekuatan akan datang. Udah jangan lagi nyampah. Tapi carilah orang-orang yang tepat, yang kau percaya. Carilah pemimpin yang tepat, yang kau bisa percaya cerita sama dia. Carilah Tuhan, maka dia akan membebaskan engkau. Suatu kali saya lagi gak sanggup. Saya ngomong sama teman-teman konsel, saya ngomong sama teman-teman di teman-teman baru yang Tuhan datangkan dalam kehidupan saya. Singkat cerita mereka menguatkan saya dan akhirnya mereka mendoakan saya. Dan saya malah jadi kuat lagi. Lihat, kalau kita ngomong ke orang yang tepat, jawaban datang. Saya tutup dengan ini, Matius 5:25-29. Ada wanita pendarahan 12 tahun. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun diobati oleh berbagai macam dokter, nggak sembuh, udah habis banyak, keadaannya memburuk. Dia mendengar tentang Yesus dan dia mendekati Yesus, menjamah jubahnya. Sebab katanya, ini yang menarik, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan badannya bisa sembuh dari penyakitnya. Lihat, perkataanmu itu akan menyembuhkan. Kalau mau mengalami penyakit, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya aku sembuh. Aku percaya kuasamu lebih besar daripada nama penyakit apapun juga. Tuhan aku percaya aku dimampukan, aku sembuh. Perkataanmu akan menyembuhkan kamu. Matius 8:5-8 juga menceritakan hal yang sama. Perwira Kapernaum, ketika dia datang kepada Yesus, dia minta kepada Yesus untuk menyembuhkan anak buahnya, hambanya. Karena terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan Yesus datang, aku akan datang ke tempat kamu untuk menyembuhkan. Nah. Perwira malah cuma ngomong kayak gini. Sampaikan aja sepatah kata. Ternyata sepatah kata dari Tuhan. Sepatah kata firman Tuhan yang kita dengar, yang kita perkatakan. Itu yang menyembuhkan. Makanya simpel firman Tuhan. Itu akan menyembuhkan Anda. Disitulah ketika kau menyimpannya, kau akan memperkatakannya. Terakhir, Yabes 1 Tawarik 4:9-10. Yabes ini adalah orang yang diberikan nama, arti nama Yabes itu adalah kesakitan. Bayangkan, dia dari kecil udah dipanggil sakit, dari lahir sakit. Hei kamu yang sakit, yang sakit. Suatu kali dia berseru kepada Tuhan. Dia ngomong kayak gini, ya Allah, berkatilah aku, perluaslah kiranya wilayahku, lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku gak menderita. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Gara-gara perkataan kita, gara-gara seruan kita di alamat yang tepat, maka Tuhan mengabulkan permintaan Yabes
bukan lagi si sakit. Nama Yabes artinya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memperluas daerahnya, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan dari malapetaka, dan dia tidak lagi menderita. Lihat, gara-gara perkataannya masa depan Yabes diperbaharui. Suatu kali di awal pandemi ini, saya punya sekolah yang sedang saya bangun, Unlimited Worship, tiba-tiba hancur seketika. Gak mudah itu buat saya. 13 tahun udah bangun, gara-gara gedung gak bisa dipakai, bermasalah, dan pandemi akhirnya gak bisa ngantor. Rasanya itu beruntun semua, saya udah gak tahu mau ngapain. Tapi pagi hari itu ketika saya doa, saya menghampiri Tuhan, saya cuma dapat satu kata-kata. Ada dua kalimat yang saya dapat. Yang terbaik akan datang, ada kekuatan dan ketenangan. Saya perkatakan itu terus, yang terbaik akan datang, ada kekuatan dan ketenangan di dalam Tuhan, ada kekuatan dan ketenangan. Saya imani, saya perkatakan, saya ulang-ulang. Dan luar biasanya dari perkataan itulah lahir lagu yang nanti bakal muncul di album saya yang terbaru. Dan satu persatu singkat cerita, pintu Tuhan bukakan kembali. Ada orang-orang yang Tuhan datangkan untuk memperkuat apa yang sedang dibangun. Rekanan-rekanan yang baru Tuhan tambahkan. Pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan. Lihat, awalnya cuma dari perkataan teman-teman. Dari perkataan kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi dalam kehidupan saya. Gara-gara perkataan yang terbaik akan datang, yang terbaik benar-benar datang. Gara-gara perkataan kekuatan dan ketenangan, kekuatan dan ketenangan saya terima. Ini waktumu berubah. Ini waktumu engkau punya masa depan yang terbaik. Semuanya dimulai dengan perkataanmu. Ini waktu yang kau mendapatkan banyak bantuan. Ini kau waktunya mendapatkan jalan-jalan yang dibuka. Ini waktunya ada semangat yang baru engkau dapati kembali dalam hidupmu. Semua dimulai dari perkataan. Isi hatimu dengan perkataan firman Tuhan yang pertama. Udah, jangan lagi simpen yang lain, perasaan-perasaan, cerita-cerita yang buruk. Simpen perkataan firman Tuhan di hatimu. Dari hatimu akan meluap banyak perkataan firman Tuhan yang mengubahkan masa depanmu. Ganti omelanmu dengan puji Tuhan. Ketika kamu memuji Tuhan, fokusmu bukan lagi ke masalah, tapi fokusmu dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan di hidupmu. Dia mengerjakan perkara yang ajaib. Dia mengerjakan pembelaan, perlindungan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, pilihlah lingkungan yang membangun. Udah, stop dengan lingkungan yang buruk. Karena lingkungan yang buruk membuat perkataan kita juga jadi buruk. Lingkunganmu baik, perkataanmu jadi baik. Your word creates your future. Menciptakan masa depanmu. Yang keempat, saring dulu setiap perkataan. Lihat dulu yang ngomong siapa. Kejadiannya gimana. Jangan buru-buru ngomong. Jangan buru-buru respon. Itu namanya orang bodoh. Tapi kalau orang bijaksana, didengar, dicerna. Lihat siapa yang ngomong, perlu gak didengerin, kredibel apa enggak, deket apa enggak, ngeritik doang atau mau bantu. Dari situ baru kita bisa merespon dengan baik. Yang noise jangan didengerin, yang voice, yang deket, yang mengasihi, yang bermanfaat kita dengerin. Yang terakhir, berserulah kepada Tuhan. Jangan nyampah, tapi kita tahu kita punya tempat yang terbaik. Di kirbatnya Tuhan, di tempat penampungannya Tuhan. Tangisanmu, seruanmu akan membuat Tuhan membebaskanmu. Hari ini waktunya. Anak-anak muda, masa depanmu baik. Engkau pahlawan yang gagah berani. Gak usah takut akan hari esok. Sebab Tuhan udah ada di hari esokmu. Dia sudah menulis semua rancangan yang baik buat hidupmu. Perkatakan perkataan yang baik dalam hidupmu. Saya percaya masa depanmu diubahkan. Bantuan akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu sudah didengar. Ini waktunya kami bergerak. Ini waktunya kami mengisi hati kami dengan perkataan firman Tuhan. Ini waktunya kami mengubah lingkungan kami menjadi lingkungan yang baik. Ini waktunya untuk kami berseru kepada Tuhan. Cari orang yang tepat sebagai kawan berbicara. Ini waktunya kami gak langsung meresponi. Ini waktunya kami nyaring dulu. Mana yang harus kami dengerin, mana yang perlu langsung kami buang. Ini waktunya untuk kami ganti kata-kata omelan kami dengan memuji Tuhan. Karena ketika kami memuji Tuhan, kami sedang memfokuskan diri kami, hidup kami kepada apa yang Tuhan bisa pekerjakan, apa yang Tuhan bisa pulihkan, apa yang Tuhan bisa nyatakan, keajaiban, kedahsyatan yang tidak mungkin Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya masa depan kami baik, dimulai dari perkataan kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau berubah, perkataan kami diubahkan. Dan Tuhan yang mengubahkan kami
Awasilah mulutku ya Tuhan terus. Berjagalah pada pintu bibirku. Mampukan kami ya Tuhan. Dan perkataan kami mengubahkan masa depan kami. Yang baik, masa depan kami juga menjadi baik. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, hati-hati dengan kata-katamu. Jangan asal ngomong, sembarang ngomong. Supaya bantuan datang. Your word creates your world. Your word creates your future. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Franky Kuncoro. Dan malam ini kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau sampaikan pada malam hari ini. Biarlah itu menjadi berkat pada setiap hidup kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus memberkati kami, mengurapi kami dengan pengurapan yang baru. Malam ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau kuduskan persembahan yang ada untuk pelebaran akan kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, persembahan malam ini rekan-rekan semuanya bisa dipersembahkan atau diberikan lewat QRIS. Ya, QRIS yang ada di layar ini bisa dibaca, bisa dilihat. Terus itu bisa diberikan bisa lewat GoPay atau semua yang PayPay semuanya. Oke. Jadi teman-teman semuanya sudah diberikan berkat firman yang luar biasa. Jadi mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Oke. Pengumuman selanjutnya yaitu untuk pengumuman minggu depan. Sabtu depan tepatnya itu sangat seru dan luar biasa. Kenapa seru dan luar biasa? Karena Sabtu depan kita akan ada tamu. Siapa dia? Para pengurus kita. Kita akan ada tanya pengurus. Tanya Babe, tanya Cece sudah. Sekarang kita tanya pengurus. Temanya itu equipping each others. Ya, kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang menyaksikan malam hari ini di YouTube, jadi bisa memberikan pertanyaannya melalui Instagram Youth GPI Gama atau lewat WhatsApp. Bisa juga bagi yang ikut komsel lewat gembala komselnya. Tanya macam-macam lah, bisa tanya tentang suka duka pelayanan, bisa tanya tentang semua hal yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di Departemen Youth. Ya, misalnya pertanyaan tentang pengen ikut gimana, multimedia gimana, itu nanti akan dibagi dengan beberapa divisi. Nah, lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan Sabtu depan melalui online di channel YouTube Youth GPI Gama. Channel YouTube Youth GPI Gama. Oke? Ya, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau juga memberkati pembicara yang sudah menyampaikan firman. Biarlah anugerah-Mu terus turun atas hidupnya, dan Engkau juga yang terus menuntun langkah-langkah hidupnya. Jadikan ia berkat bagi banyak orang, bagi banyak gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera meninggalkan tempat dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati kami. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus turun atas setiap hidup kami. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita semua. Haleluya, amin.